Assalamualaikum Bang Andi. Saya mau nanya nih Bang. Kemarin saya praktek DN sebelum meminta izin sama Bang Andi. Nah, pas waktu saya sedang ber-DN, tiba-tiba testimoni pertama yang di dada terasa hangat. Nah, saya mengikuti keluar masuk nafas saya. Nafas yang masuk dan yang keluar itu agak-agak menjadi dingin. Kemudian saya waktu itu terus melanjutkan DN-nya. Kemudian tanpa saya sadari zikir saya berganti la ilaha illallah. Setelah itu saya mendengar ada orang seperti orang berbicara ramai sekali dalam pendengaran saya, tapi saya tidak melihatnya. Tak selang beberapa lama dari itu, ada daya yang masuk dari leher. Dayanya yang masuk agak dingin, seperti sengatan listrik, mirip-mirip sengatan listrik, tapi agak dingin, sedikit hangat. Kalau boleh tanya, itu saya kenapa ya Bang Andi? Nah, yang kedua, pas tadi saya WA Bang Andi minta izin mengamalkan DN, seketika itu juga Bang Andi balas mengizinkan saya mengamalkan DN. Tiba-tiba dari bokong saya sampai punggung atas sampai pundak terasa hangat. Itu kenapa Bang Andi? Kiranya Bang Andi bisa menjawab pertanyaan saya dan bisa memberi pencerahan kepada saya. Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ilyas ya, Pak Ilyas ini. Terima kasih udah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Jadi ini pertanyaan sebelumnya saya jawab aja di sini ya, biar lebih jelas. Yaitu mengenai syarat-syarat. Apakah ada syarat-syarat tertentu Bang sebelum mengamalkan zikir nafas? Ya kalau dibilang syarat sih nggak ada ya. Karena kita bukan thorikoh. Bukan seperti thorikoh yang punya lisensi, yang sudah terkenal, yang sudah istilahnya ya sudah punya nama ya kan. Biasanya kan kalau thorikoh kan harus baiat, harus istilahnya bayar mahar, kita nggak ada. Jadi bagi yang mau mengamalkan, amalkan saja karena Allah. Ya kalau menurut saya syarat yang utama ya hilangkan kesirikan, itu syarat utama. Jadi kita jangan hanya sekedar ingin mempelajari zikir nafas tapi kita sendiri belum bersih. Ya nanti akan berefek. Ya. Nanti akan punya imbas yang negatif. Jadi teman-teman kalau betul mau mengamalkan zikir nafas ya tanya dulu diri sendiri. Siap nggak melepaskan sesuatu yang selain Allah? Ya seperti apa ya Tuhan-Tuhan kita yang lain. Harus bisa menghancurkan segala Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Entah kita itu punya jimat-jimat tertentu, entah kita masih meyakini kekuatan yang selain Allah, ya harus kita tinggalkan itu semua. Karena kalau teman-teman gak bersih ketika mengamalkan zikir nafas nanti sakit ya, akan ada benturan energi. Jadi menurut saya syarat yang utama ya jauh dari kesirikan. Karena daya zikir nafas ini murni. Ketika ada yang negatif ya nanti bentrok dia. Ya, jangan sampai menjadi makan diri ya. Mengamalkan zikir kok sakit sih Bang, ya gimana, masih banyak antu blau di badan. Apa nggak sakit? Jadi syarat utama ya jauhkan dari kesedihan.
Niat untuk berzikir nafas untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengaktifkan kesadaran jiwa kita agar kita bisa berihsan kepada Allah. Ya, tujuannya ihsan itu sadar kepada Allah, menyaksikan Allah, merasakan kehadiran Allah. Nah, ketika kita bisa ihsan, maka takwa akan datang dengan sendiri. Ya, jadi bukan untuk ngilmu ya, jangan mengamalkan zikir nafas ngilmu, biar sakti, biar bisa ini, biar paham yang goib-goib segala macam. Nah, itu kalau sudah salah niat bahaya. Ya. Jadi itu mengenai syarat. Mungkin kalau guru yang lain harus tatap muka, harus bertemu langsung, harus minta ijazah. Kita nggak ada itu istilah-istilah itu. Bagi yang mau mengamalkan, amalkan saja. Apa bisa bang dari YouTube aja bang, nggak ketemu Bang Andi langsung? Bisa, kalau niat kita ke Allah, bukan ke guru. Ya, kalau niat kita itu ke guru, ya itu jadi hijab. Tapi kalau niatnya ke Allah, Allah langsung yang sambut nanti. Jadi amalkan saja karena Allah. Lalu mengenai pengalaman zikir nafas, saya rasakan energi dingin bang, ada hangat bang, yaitu semua sensasi daya dalam mengamalkan zikir nafas. Karena zikir nafas ini ada energinya. Selagi dingin atau hangat itu tidak terlalu ya, tidak berlebihan, ya berarti itu energinya bagus. Saya zikir nafas bang, di nafas saya seperti sejuk bang, kayak di AC misalkan, atau di sekitar kulit saya, tubuh saya merasakan kayak di ruangan AC dingin, yaitu energi bagus. Ya, saya merasa di dada saya bang hangat, ya bagus energi. Kalau tidak berlebihan, yaitu murni dari Allah. Tapi kalau sudah menjadi sakit, menjadi panasnya terlalu panas, atau dinginnya terlalu dingin mencekam, kayak kita menjadi ketakutan, yaitu bisa jadi godaan ya, bisa jadi itu energi yang selain daripada Allah. Makanya banyak teman-teman ketika zikir nafas kok dinginnya mencekam ya bang, saya kayak di tempat angker rasanya. Ya berarti energinya nggak bagus itu. Tapi kalau kita dinginnya sejuk, nyaman, damai, ya itu dari Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya, zikirnya kok berubah sendiri bang menjadi la ilaha illallah. Itu sejatinya zikir nafas kita memvibrasi pada semua unsur di dalam diri, baik darah, baik nadi, daging, kulit, semua itu kan berzikir kepada Allah. Atau kita dahulunya pernah mengamalkan zikir-zikir tertentu, mungkin kita pernah belajar ke guru yang sebelumnya, diajarkan suatu metode zikir, kamu perbanyak zikir la ilaha illallah. Nah ketika kita DN terbawa-bawa, dia akan aktif sendiri ya. Nah kalau muncul itu zikir-zikir yang selain hu Allah, kita jangan ikuti. Sejatinya itu hanya vibrasi saja sebenarnya. Saya sering bang mengamalkan salawat. Nah ketika saya zikir nafas muncul salawat bang, berubah sendiri dia. Ya jangan bersalawat, nggak boleh kita ikuti. Ya kita harus tetap hu Allahnya. Itu abaikan semua zikir-zikir yang lain, abaikan. Karena kalau kita berubah-berubah zikirnya nggak masuk ke jiwa nanti. Ya itu hanya sensasi atau godaan. Jadi kita saksikan, dengarkan, muncul dia bang. Apa yang saya pernah zikirkan dahulu, saya amalkan dahulu, muncul sendiri. Ya, kita hanya saksikan saja, tapi nggak boleh diikuti. Ya, tetap fokus pada hu Allah. Kembalilah pada hu Allah. Nah, kalau seandainya hu Allahnya hilang, jangan kembali kepada hu Allah.
Nah, itu harus kita ikuti. Ya. Misalnya kita zikir nafas hu Allah. Nafas masuk kita sebut hu. Nafas keluar kita sebut Allah. Lalu dari sekian lama kita berzikir, taruhlah setengah jam kita udah duduk kan. Kita berzikir hu Allah, seiramanya nafas. Tiba-tiba hu-nya hilang, tinggal Allah aja. Ya. Nafas masuk kok nggak ada sebutan. Nafas keluar Allah. Nafas masuk lagi nggak ada sebutan, udah hilang dia. Nafas keluar Allah. Ya. Jangan kembali kepada hu Allah, kita harus ikutin aja. Ya. Atau dua-duanya hilang, hu Allahnya udah nggak ada lagi, Bang. Saya hanya menyaksikan nafas saja. Bahkan yang berzikir itu nafas saya yang berzikir. Dia sebut hu Allah dengan sendirinya dan saya di situ hanya dia menyaksikan. Ya kita jangan ikut hu Allah. Saksikan saja, ya. Jadi zikir yang tertinggi itu ketika tidak ada lagi sebutan. Disitulah baru paham kita yang namanya sadar. Hanya sadar kepada Allah. Selagi masih menyebut-nyebut nama Allah, Allah belum hadir. Kita belum merasakan Allah yang dekat. Ketika kita sudah istilahnya berhadapan dengan Allah, sebutan itu hilang dengan sendirinya. Ya. Ilustrasinya ya kita seperti memanggil anak kita nih. Kalau anak kita masih dipanggil berarti belum hadir, belum datang ke sini. Tapi ketika dia sudah hadir, sudah datang, sudah tepat di hadapan kita, ngapain lagi disebut namanya? Ya kita tinggal ngobrol, tinggal interaksi. Nah, begitu juga dengan Allah. Ya. Selama ini kita berzikir menyebut namanya, memanggil namanya. Ketika kita udah ada interaksi dua arah, ya di situ segala sebutan hilang. Jadi kita jangan kembali kepada hu Allah, berarti tambah turun itu. Udah lagi tinggi kita turun lagi tuh kalau teman-teman nggak paham, ya. Nah, jadi dilatih aja terus. Latih pelan-pelan sampai hilang sebutan. Ya. Lalu mengenai ketika saya minta izin ke Bang Andi, kok saya terasa ada energi, Bang. Di tubuh saya hangat. Ya, itu namanya sambung rasa. Ya. Sebenarnya kalau kita mau bahas energi ini luas, dalam sebenarnya. Ya. Jadi setiap orang berbeda-beda. Ada kepekaan rasanya itu aktif, ada yang kurang peka, ada yang sangat peka. Bahkan hanya lewat suara atau lewat tulisan atau lewat kata-kata rasa itu bisa sampai, ya. Nah, ketika sambung rasa, mohon izin ya Bang, saya mau mengamalkan zikir nafasnya. Lalu saya bilang, ya silakan Pak, diamalkan saja. Nah, di situ ada energi yang sampai ke sana. Ya. Nah, itu baik. Berarti peka, bisa merasakan energi rasa tadi. Ya. Sebenarnya energi itu nggak pernah mati loh. Pada siapapun, baik makhluk hidup maupun benda mati. Ya. Ya contohnya aja kalau kita mau ngomong-ngomong energi, mungkin ada kejadian, kita pernah mendengar kisah ada orang bunuh diri. Lantas apa yang terjadi? Rumahnya itu jadi angker, rumahnya itu jadi sering ada penampakan. Atau ada orang mati ketabrak di jalan. Nah, jalanan itu sering itu nampak orang melihat penampakan. Nah, sebenarnya energi itu. Energinya tertinggal di situ. Dari sebuah peristiwa itu menjadi proyeksi dia. Muncul dia. Karena terlalu kuat ya di situ muncul. Atau ada juga seorang wali Allah. Dia dahulunya sering sholat di pinggir sungai. Ada sebuah batu besar, ya. Di pinggir sungai itu ada batu besar. Nah, di situ sering dia pakai untuk berzikir, untuk sholat, ya. Sering dia berkalwat di situ. Nah, ketika dia sudah meninggal, kenapa batu itu jadi keramat? Berarti energinya tertinggal di situ.
Ya, bahkan di benda mati saja energi bisa tertinggal dan nggak pernah mati. Nah, bagi kita yang mempelajari zikir nafas, insya Allah akan paham tentang energi ini. Karena kepekaan rasa kita, kesadaran jiwa kita itu akan peka. Ya. Nah, jadi nanti itu bisa kita untuk membaca, istilahnya bukan membaca tapi terbaca. Beda ya, membaca sama terbaca. Kalau terbaca itu seolah-olah ya kita lagi jalan, di pinggir jalan kita melihat spanduk, terus di situ ada tulisan, nah, terbacalah kita. Berarti bukan sengaja kita membaca tapi terbaca. Nah, begitu juga mengenai energi ini. Ketika kita menjumpai seseorang yang memiliki suatu energi tersendiri pada dirinya, baik dia sering mengolah batinnya, atau dia sering berzikir kepada Allah, atau juga dia bisa dikatakan punya hubungan khusus dengan Allah, maka energinya itu terkadang terbaca sama kita. Ya, makanya ada entah hadis entah pepatah, saya nggak ngerti. Kan sering kita dengar tuh, hanya seorang wali Allah yang dapat mengenali wali Allah juga. Kenapa orang biasa kok nggak bisa kenal wali Allah itu? Ya berarti harus sama-sama punya frekuensi energi yang sama sehingga bisa terbaca. Jadi wali Allah untuk mengenal wali Allah yang lain, dia membaca energi. Jadi bukan dari wujud rupa, bukan dari fisik, bukan dari penampilan. Tapi ketika kita berpapasan dengan orang, bertemu dengan orang, kita akan menjadi paham bahwa ini bukan orang biasa, ini orang ada energinya. Karena terbaca itu. Ya, sama halnya bisa dari pandangan, bisa dari getaran, ya. Bisa dari rasa di jiwa kita, macam-macam. Mungkin teman-teman pernah ketika berkenalan dengan seseorang yang kita baru kenal, lantas kita berkenalan dan bersalaman, lalu nyetrum itu. Pernah nggak ngerasain? Saya pernah. Ya, begitu saya bersalaman itu nyetrum, kaget saya tarik tangan saya. Waduh, ini kok kontak gini, ya kan? Nah, ternyata orang tersebut punya energi yang sangat besar. Jadi ketika kita bersalaman itu nyetrum. Apakah itu baik atau buruk, Bang? Ya tidak buruk. Cuman karena kita istilahnya ya kita mungkin di bawahnya, dia energinya lebih tinggi dan kita di bawahnya, ketika terasa energinya ya terpental kita, nyetrum dia. Dan di situ membuat kita kaget. Ya, berarti orang itu punya energi yang sangat besar. Nah, ini tinggal kita olah lagi, kita gali lagi, kita baca lagi, ya. Bahkan mungkin kita sering berjumpa orang yang baru kita kenal, kita nggak saling kenal awalnya. Begitu jumpa kok, kenapa ya Bang, hati saya kok rasanya dekat. Kok hati saya rasanya seolah-olah udah kenal lama Bang dengan orang ini Bang. Kok langsung nyambung, langsung cocok, kok perasaan ya sudah lama saya kenal dia padahal baru hari ini kenalannya. Ya itu juga karena apa? Kita terbaca energinya. Sehingga ya kita langsung connect gitu. Atau bisa jadi kita nggak pernah kenal, nggak pernah berjumpa, tapi kok mendal dia, kok nolak dia. Ya kan? Kok saya nggak suka ya Bang sama si Fulan. Padahal saya gak pernah kenal orang ini, tapi kok saya menjadi jaga jarak, gak mau saya dekat-dekat. Ya berarti juga kita udah terbaca bahwa energinya gak baik. Ya sehingga kita menjaga jarak, gak mau kita dekat-dekat. Ya gak nyaman kita dekat-dekat. Nah ini banyak. Kalau kita mau ngomong tentang sambung rasa ini ya, kepekaan rasa, sambung rasa, ilmu rasa ya sama aja. Itu apabila kita sering melatih kesadaran jiwa kita, mengolah batin kita. Biasanya orang-orang yang rajin berzikir, rajin wirid ya, itu kesadarannya akan aktif, akan peka ya. Nah jadi juga untuk teman-teman, banyak juga kemarin yang bertanya,
Kenapa ya bang? Ketika saya berzikir nafas, saya itu mengirimkan Al-Fatihah untuk Bang Andi, untuk guru-guru Bang Andi. Terus kayak nyetrum gitu bang, kayak ada daya yang masuk gitu bang. Ketika saya bertawasul, saya mengirimkan Al-Fatihah, ya itulah yang namanya sambung rasa, ya kan? Ketika teman-teman istilahnya bertawasul, walaupun kita tak tentang tawasul ini kan kita tidak paksakan. Bagi yang mau silakan, bagi yang nggak mau ya nggak apa-apa. Jadi bukan suatu kewajiban dalam zikir nafas, ya. Nah, jadi ketika ada teman yang bertanya seperti itu, langsung itu energi masuk bang. Ya berarti ya semua itu namanya sambung rasa itu istilahnya ya ibarat tali, nyambung semua dia, ya. Ketika kita punya sambung hati kepada saya, lalu teman-teman juga akan dapat energi-energi dari guru-guru saya. Guru-guru yang di atasnya itu akan mengalir juga kepada kita, ya. Nah, itulah yang dikatakan sambung rasa. Ya, luas lah. Kalau kita mau bahas tentang sambung rasa ini, maknanya sangat luas. Bisa dari pandangan, ya. Kok nih saya ngelihat orang kok nggak seneng saya ya. Kok wajahnya serem ya. Padahal orangnya cantik. Padahal orangnya manis. Tapi lihat wajahnya kok kayak hantu blau ini. Nah, itu berarti energi udah terbaca. Yang kita lihat itu energinya sebenarnya, ya kan? Atau juga orangnya kita lihat jelek nih, buruk rupa lah. Tapi kok saya melihat ada cahaya, saya melihat kok ada ketenangan di wajahnya. Ya berarti ini orang baik ini, ya kan? Walaupun wajahnya buruk, wajahnya jelek, ya kan? Nah, cobalah teman-teman nanti belajar ketika melihat orang gila. Jadi jangan sembarangan kita jumpa orang gila terus kita asik melihat wujud rupanya saja, lihat dulu dalamnya, ya. Terkadang kita lihat orang gila, kok saya lihat ini bukan sembarangan, bukan gila error duniawi ini, beda ini, ya kan? Nah, berarti kita sudah membaca energinya. Nah, latih terus DN, tapi jangan diniatkan. Nggak boleh bang, saya ingin belajar zikir nafas biar paham baca energi. Ya, itu udah salah niat. Nggak boleh, ya. Jadi kita belajar tuh lurus-lurus aja, niatnya ingin dekat kepada Allah. Ketika kita dekat kepada Allah, maka segala tabir ghaib akan terbuka, ya. Insya Allah yang terbuka itu penuh kebaikan, nggak aneh-aneh, ya. Jangan pula terbuka tabir ghaib, lihat pocong, lihat setan, lihat hantu blau, itu udah aneh-aneh namanya. Kita ghaib itu banyak, bukan hanya itu aja ghaib, ya. Seperti kita membaca energi tadi itu juga ghaib sebenarnya, karena tidak kasat mata, ya kan. Istilahnya tak tampak pada mata, itu sesuatu yang ghaib juga. Nah, lalu mengenai tadi tuh apa? Kenapa ya bang, saya ketika berzikir nafas kok rasanya saya mendengar ada suara orang yang berbicara yang sangat ramai, tapi nggak jelas, saya nggak tahu ini ngomong apa orang ini. Atau istilahnya kita kayak berada di sebuah pasar, ya. Kalau teman-teman pernah masuk ke dalam pasar, di situ kan banyak orang ribut riuh, tapi kita nggak jelas nih apa yang diomongkan. Nah, begitu juga dalam zikir nafas. Ketika kita mendengarkan suara riuh ramai, kok rasanya bising ya bang. Padahal saya di kamar sendiri loh, sepi. Dan saya zikirnya juga tengah malam, tapi kok saya mendengar suara orang ngobrol-ngobrol dari kejauhan tapi nggak jelas. Itu sejatinya kita sudah masuk ke wilayah ghaib, ya. Itu masih apalah, kalau dibilang ya sensasi spiritual, tapi kita harus abaikan, bukan ini yang aku hendak tuju, ya kan? Atau sebaliknya nih, teman-teman berzikir tiba-tiba merasa sendiri,
merasa asing, merasa kayak di tempat yang betul-betul sepi. Ya. Atau ada juga kemarin yang bertanya, "Bang, saya sholat Jumat, Bang. Ketika saya sholat, itu saya merasa sendiri, Bang. Seolah-olah nggak ada lagi jemaah lain di sekeliling saya." Ayo, berarti itulah yang dikatakan sepi di dalam ramai. Kita merasa sepi dalam keramaian. Nah, yang Pak Ilyas rasakan dalam DN tadi, kok ramai ya, Bang? Ya, itu ramai di dalam sepi, kebalikannya. Ya, kita sendiri, kita sepi, kita hening secara zohir, tapi dalam segi spiritual kita ya merasakan keramaian. Nah, itu juga sensasi, itu juga godaan. Jangan sampai kita mencari-cari, nggak boleh. Oh, ini suara siapa ini? Kita cari-cari, ya berarti sudah nggak zikir lagi namanya itu, udah nggak sadar. Harus arah kita kepada Allah, abaikan semuanya. Makanya sering saya bilang ketika kita berzikir nafas ditampakkan suatu fenomena goib ya. Sensasi-sensasi dalam spiritual kita. Bukan ini yang aku ndak tuju ya Allah. Yang aku ndak tuju itu hanya Engkau. Nanti hilang itu, sebutkan itu. Ya. Ya Allah, bukan ini ya Allah. Minta begitu sama Allah. Insya Allah itu akan hilang, sirna dia. Ya. Bahkan ada teman-teman yang sampai bisa menyaksikan siksa kubur. Tapi bukan menyaksikan, mendengar. Ya. Itu ketika dia sudah mulai tahap istilahnya ya sudah masuk ke wilayah yang sangat hening, sangat tenang. Nah, nanti muncul tuh suara-suara goib. Sampai-sampai dia merasa mendengar ada orang kayak disiksa, Bang, di dalam kubur, menjerit setengah sangat menyeramkan. Saya dengarnya aja sudah takut, Bang, apalagi kalau diperlihatkan, nggak sanggup saya. Saya minta, ya Allah, bukan ini yang aku ndak tuju ya Allah. Akhirnya hilang itu. Ya kan? Jadi kalau teman-teman mengalami seperti itu, ya itu hanya suatu sensasi yang Allah perlihatkan atau Allah memberikan kita suatu pengetahuan, pengalaman, biar kita bisa ambil hikmahnya. Ya kan? Andai kata kita bisa begitu kan takut kita jadinya, nggak macem-macem. Ya, cobalah dikasih dengar lah kayak mana orang di kuburan disiksa itu. Pasti ada rasa takut, akan ada ingat kematian. Jadi masa hidup kita nggak sia-sia. Ya. Jadi setiap orang beda-beda pengalaman. Ada yang seperti itu, banyak yang bercerita begitu. Jadi jangan sampai kita minta-minta, ya. Yang penting teman-teman ketika mengamalkan zikir nafas diperlihatkan ini itu segala macam, abaikan. Bukan ini ya Allah. Ya. Bukan ini yang aku hendak tuju ya Allah. Yang aku hendak tuju Engkau ya Allah. Bahkan kalau teman-teman seandainya diizinkan Allah bertemu saya lah misalnya, saya jumpa Bang Andi dalam zikir nafas, kalau dia nggak ada pesan, tinggalkan. Ya, nggak ada arah kepada Allah, tinggalkan. Setan itu. Ya, kalau dia membuat kita menyeleweng yang istilahnya ya yang tidak sesuai dengan syariat Allah, tinggalkan. Jangan ikuti. Ya. Jadi kita harus lurus kepada Allah. Kiblat kita Allah aja. Bukan ini ya Allah, aku hendak tuju Engkau ya Allah. Nanti akan Allah perjalankan ke step selanjutnya. Ya. Jadi mengenai sambung rasa tadi itu sering terjadi, cuman banyak orang nggak paham, ya kan. Jadi kita belajar terus, latih terus, ya. Sering-sering kita peka lah. Banyak itu terkadang terbaca, bukan sengaja membaca. Kalau orang sengaja membaca, wah ini kayak mana ya energi sebulan, itu nafsu namanya. Itu istilahnya ada maunya, ya itu ego kita sendiri. Tapi kalau yang terbaca itu kita nggak ada niat apa-apa, tiba-tiba orang-orang yang di sekitar kita ya kita kayak dikasih tahu, oh si Fulan begini, oh si Fulan begini, oh energinya begini. Itu namanya terbaca, bukan sengaja niat membaca. Ya.
Jadi mudah-mudahan ini menjadi paham, diulang-ulang lagi. Banyak terjadi mungkin teman-teman nggak paham, apalagi yang mengenai zikir-zikir yang muncul dengan sendirinya tadi itu. Diulang lagi itu. Jangan sampai kita muncul la ilaha illallah, kita ikut pula la ilaha illallah. Nggak kita lanjutkan hu Allahnya, ya nggak masuk-masuk ke jiwa nanti. Ya. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa diambil pelajaran, ya kita belajar terus. Semoga nggak bosan ya. Kalau saya ulang-ulang lagi, semoga teman-teman nggak bosan. Ini mudah-mudahan manfaat untuk kawan-kawan kita yang baru bergabung. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.